Mbak Angelin ya. Eh, Mbak Angelin sebagai apa selama concern di HIV/AIDS? Lebih ke ininya pendukung sebaya sih. Pendukung sebaya. Untuk teman-teman yang positif HIV. Positif HIV. Mbak, untuk sampai sejauh ini HIV itu seperti apa sih Mbak dalam peredaran di masyarakat kita? Kalau bisa dibilang sih virusnya ini virus cantik sih. Virus cantik. Ya, bisa dibilang juga virusnya pintar. Prosesnya juga tidak segampang dan semudah yang kita pikirkan. Beda sama kayak model TB. Kalau TBC kan kita ngomong begini aja sudah bisa menularkan. Nah, karena medianya virus HIV ini kan dia harus ada medianya. Medianya itu virus HIV hanya hidup di 3 cairan. Yang pertama darah, yang kedua itu air sperma atau cairan vagina, yang ketiga air susu ibu. Jadi virus HIV hanya hidup di 3 cairan tersebut. Jadi penularannya yaitu hubungan seks yang tidak aman. Contohnya bergonta-ganti pasangan. Yang kedua penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Contohnya penggunaan narkotika jarum suntik atau narkotika jarum suntik. Yang ketiga, ibu yang terinfeksi virus HIV dapat menularkan ke janinnya kalau tidak cepat ditangani, tapi kalau cepat ditangani dia bisa tidak menularkan ke janinnya. Artinya untuk anak yang ada di dalam kandungan itu juga berpotensi untuk. Iya. Oke. Makanya karena kita di IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, itu kita ada program untuk yang PPIA-nya. Nah, untuk penanganan dari yang dia program mau hamil, melahirkan, terus tuh kemudian imunisasi segala macam. Nah, itu ada programnya. Programnya itu berkelanjutan bersambungan, Mbak. Iya. Jadi kalau seumpamanya ibu yang positif HIV harus cepat pengobatan supaya tidak menularkan ke janinnya. Tapi kalau seumpamanya, karena ini kan ada prosesnya. Ketika masih semester 1 atau semester 2, semester 1 aja deh. Semester 1 itu dia masih bisa melahirkan normal. Tapi kalau sudah semester 2, 3 itu harus sesar. Artinya potensinya lebih besar. Potensi menularnya itu ke persalinannya sih sebenarnya. Persalinannya. Bukan saat dia di dalam kandungan, bukan. Nah, untuk saat ini bagaimana penyebaran daripada pasien sebutan lain daripada odanya ya? Odanya untuk jumlahnya di Kota Tarakan sendiri semakin meningkat atau menurun ataukah seperti apa? Kalau untuk kasus makin meningkat karena tiap tahunnya tuh jangankan tiap tahun, bulannya sih ada, tiap bulannya pasti ada. Baik itu di layanan puskesmas, karena di Tarakan sendiri ada 7 layanan VCT, 3 rumah sakit, sekarang ini 4 karena ada RSKT, rumah sakit kota, kemudian ada PMI. Ada layanan untuk tes VCT-nya. Dan itu aktif terus? Iya. Terus yang baik? Iya. Kalau untuk ininya sendiri, pelayanan daripada ODA itu, apakah mereka memang diperhatikan oleh pemerintah kota atau sampai hari ini seperti apa sih, Mbak? Kemudian kenapa terus meningkat itu? Itu yang menjadi pertanyaan kami sampai hari ini. Ini mau jawaban jujur apa? Mestinya harus jujur dong. Kalau menurut saya sih, kalau untuk saya pribadi, karena masing-masing orang mereka menanggapinya seperti apa saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya sendiri belum ada sama sekali, belum ada gregetnya, belum ada sama sekali. Dari kinerja daripada pemerintah sendiri ya. Iya. Kenapa merasakan bahwa belum ada greget begitu nyata di pemerintah penanganan ODA itu? Ya buktinya tiap tahunnya masih ada aja yang positif gitu, bertambah aja. Baik itu di komunitas atau di ibu rumah tangga atau di bisa dibilang
apa ya, pokoknya dari segala kalangan kayak gitu. Jadi belum edukasinya tuh kayaknya belum. Kalau istilahnya pemerintah kota mau warganya atau masyarakatnya cek HIV, kalian dulu lah nih, yang di atasnya dulu nih, mau nggak dicek sebagai contoh gitu loh. Pemerintahnya? Iya, seharusnya pemerintahnya dulu dong yang diperiksa. Iya. Sejauh ini Mbak Angelina melihat karena kebanyakan, iya, potensi banget. Potensi banget iya. Untuk pejabat-pejabat itu juga. Iya, banyak banget. Istilahnya yang itu apa? SPPD. Pergi SPPD? bawa. SPPD gimana tadi? Pergi bawa SPPD, pulang bawa virus. Oh gitu. Iya. Jangan sampai lah, karena kebanyakan itu. Karena yang di atas ini kita belum bisa jangkau, bukan istilahnya belum bisa kita jangkau sih. Ya karena nggak ada pergerakan sama sekali. Seharusnya kan yang di atas dulu. Kalau seumpamanya, contohnya lah, orang dinas mau nggak nih? Mereka dulu yang diperiksa. Mereka dulu nih yang diperiksa. Ketika mereka mau, kan jadi percontohan nih buat warga. Ini saya tadi karena saya stay-nya di rumah sakit sama di puskesmas. Saya baru dapat kabar kemarin ada teman WA, dia bilang mengatakan di situ ada, mereka bilang ada pemeriksaan untuk petugas-petugas puskesmas Karangrejo. Oh, saya bilang oh bagus. Justru itu yang maksud saya. Ini dulu edukasinya. Ini loh tenaga kesehatannya dulu nih yang diperiksa. Mau nggak mereka? Apa yang Mbak Angelina sendiri lihat begitu nyata bahwa pelayanan itu tidak menyentuh bagi mereka yang lagi ODA ini? Karena mungkin jujur aja ya, karena mungkin mereka belum merasakan bagaimana sih. Karena saya juga di lapangan, jadi orang layanan nggak tahu nih teman-teman yang di kondisinya di rumahnya bagaimana, apakah ekonominya bagus, sosialnya bagus, seperti itu kan mereka nggak tahu. Apakah memang pernah ada yang mengalami? Banyak, ada. Seperti apa yang Mbak lihat sendiri, bahwa yang merasakan bahwa tidak tersentuh dengan pelayanan maksimal dari pemerintah sendiri? Karena mereka membuat peraturan itu tanpa apa sih, ada kaitannya, istilahnya mengundang gitulah, mengundang kita, ini loh kita coba ditanya gitu, kenapa, keluhannya gimana, apa kendalanya, apa kalau kelayanan itu, apakah kendaraan kah tidak ada atau uang kah tidak ada, kan yang seperti itu. Apakah seharusnya ada yang pernah terkena? Ada sampai ada. Hari ini masih ada? Sudah meninggal. Karena jujur aja, alur saya tidak tahu apakah sudah ada SOP-nya apa tidak, saya tidak tahu. Mereka udah suami istri atau ya, sendiri? Suami istri. Suami istri. Kedua-duanya sudah meninggal. Sudah meninggal. Tidak tersentuh dengan pelayanan tadi. Kalau bisa dibilang nggak ada. Nggak ada. Apa yang Mbak Angel merasakan pada saat itu ketika mereka meninggal kemudian tanpa ada sentuhan daripada pemerintah sendiri? Aduh, saya jadi karena seperti ini, perjuangan dari awal untuk mengajak teman-teman untuk pengobatan itu aja sudah luar biasa. Bukan seperti itu. Ada nilai plus lah bagi saya, karena saya nggak mau ngerasain apa yang seperti saya rasakan teman-teman ini. Makanya saya perjuangkan itu. Bayangin selama 5 tahun itu saya bantu ini, dukungan saya ini untuk membawakan obat ini, karena dari layanan ke
tempatnya tinggal itu ya lumayan cukup jauh dari jalanan yang hanya kita lewatin itu. Dulunya itu dari tahun berapa itu bisa 1 jam lebih, yang sekarang hanya mungkin 15 menit, 10 menit sudah bisa sampai aksesnya. Tapi ya karena kondisinya itu, perekonomiannya ya seperti itu, kita nggak ada kendaraan, ya hidupnya juga pas-pasan. Saat mereka masih hidup, yang lebih banyak berinteraksi, Mbak Angel? Iya. Yang sering mengantarkan obat? 5 tahun saya mengantarkan obat. Dan itu anaknya 2 itu yang awalnya yang program, karena waktu pertama positif dari suaminya karena dirawat, kemudian istrinya dicek posisinya hamil, kemudian kita sarankan untuk sesar karena belum pengobatan, jadi harus sesar, tidak menyusui, sampai anaknya umur 18 bulan kita cek negatif. Sama yang anaknya yang kedua juga begitu, negatif, dua-dua. Tapi orang tuanya sudah, pada saat itu usia anak itu berapa tahun, lalu kemudian kedua orang tuanya meninggal yang dalam yang pertama yang pertama sudah 4 tahun lah, 4 tahun umurnya. Yang kedua sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dan saat ini mereka diasuh oleh keluarga dari ibunya. Dan itu kita yang ngurus semuanya, dari yang karena ini keluarga istri nggak ada, di Tarakan nggak ada, jadi hanya keluarga suaminya aja. Dan keluarga suaminya pun nggak ada yang tahu status HIV-nya. Mereka hanya tahu dia positif TB aja dari awal. Nah, karena memang karena belum terbentuknya PDP ini, jadi kita masih enak aja gitu ke teman-teman, maksudnya yang nggak ada kendaraan kita bisa bawakan obat, kita masih bisa ngantarkan. Ketika mereka nggak ada kendaraan, kita masih bisa ngambil akses. Pokoknya akses ARV itu gampang lah, nggak seribet sekarang ini.